Hai bro and sis semua, salam bahagia. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan ke DM Instagram saya. Nah, ada pertanyaan seperti ini bro and sis. Bro and sis, pada prinsipnya tidak ada orang yang dapat merubah orang lain. Jadi hanya pribadi yang bersangkutan yang bisa merubah dirinya sendiri. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi hal seperti ini? Baik dari pihak yang menginginkan adanya perubahan dari diri pasangan maupun dari pasangan yang pasangannya menginginkan perubahan. Nah, bro and sis, jadi yang harus dilakukan, yang pertama, kita tidak bisa merubah orang lain. Dengan demikian, keinginan untuk merubah orang lain menjadi seperti yang kita inginkan atau yang kita kehendaki, atau bahkan merubah keadaan di sekitar kita menjadi seperti apa yang kita inginkan, itu adalah hal yang dapat menimbulkan rasa frustasi. Jadi, ketimbang kita berupaya merubah orang lain, baik itu pasangan, suami, istri, anak, kakak, adik, orang tua, teman kantor, orang-orang di sekitar kita, lebih baik kita berupaya menerima dan berupaya untuk mengerti. Sebagai perbandingan, ketika banyak orang di sekitar kita, kita inginkan untuk mengerti diri kita. Bukankah akan lebih mudah kita yang berupaya untuk mengerti banyak orang tersebut, ketimbang banyak orang harus mengerti satu orang? Akan lebih simpel jika kita berupaya untuk mengerti. Kalau kita terus melekati keinginan untuk merubah orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan, ataupun merubah keadaan menjadi seperti apa yang kita inginkan, hal-hal tersebut dapat menimbulkan rasa frustasi yang sangat dalam. Sehingga dengan demikian, kita harus lebih bijaksana untuk berupaya menerima orang-orang yang berada di sekitar kita ataupun keadaan yang terjadi di sekitar kita. Ketika semuanya bisa kita terima dengan kesadaran pikiran, dengan keseimbangan batin, pikiran yang netral, maka semuanya akan dapat kita respon dengan baik. Jadi yang harus dilakukan, mungkin kita bisa memberikan contoh dari hal yang seyogyanya dilakukan oleh pasangan misalnya, ataupun keadaan yang seyogyanya atau idealnya terjadi, mungkin kita bisa memberikan contoh, ketimbang kita mengharapkan atau menuntut orang-orang di sekitar kita ataupun keadaan itu untuk berubah. Karena ketika itu tidak terjadi, itu dapat menimbulkan rasa frustasi. Nah, demikian pula dalam kehidupan, misalnya berumah tangga, misalnya terhadap anak-anak. Anak-anak yang tidak sesuai dengan keinginan kita ataupun mungkin nakal, sehingga menimbulkan rasa frustasi. Nah, bagaimana cara menghadapi hal ini? Cara kita menghadapinya, bro and sis, ketika ada hal yang tidak sesuai ataupun sangat menggelisahkan, lebih baik dengan penuh kebijaksanaan
kita melihat mereka bukan sebagai suatu gangguan atau sesuatu yang menimbulkan kemarahan dan kebencian, tetapi lebih baik secara bijaksana kita memperlakukan mereka atau melihat mereka sebagai guru, yaitu guru kesabaran yang sedang menyamar. Dengan demikian, ketika kita memposisikan mereka sebagai guru, maka hati kita akan dipenuhi dengan rasa hormat, rasa cinta kasih, rasa welas asih, dan rasa untuk senantiasa bersama-sama melakukan kegiatan secara harmoni. Nah, itulah Bro and Sis yang dapat kita lakukan ketika ada tuntutan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki orang lain. Jadi prinsipnya tidak ada orang yang dapat merubah orang lain, tetapi hanya pribadi yang bersangkutan yang dapat merubah dirinya sendiri. Dengan demikian, kita hendaknya tidak melekati keinginan untuk merubah orang lain ataupun menginginkan keadaan di sekitar kita seperti yang kita kehendaki. Karena hal tersebut, apabila terus-menerus dilekati, dapat menimbulkan frustasi. Jadi langkah yang paling ideal adalah memiliki penerimaan terhadap keadaan tersebut dan secara bijaksana melakukan antisipasi dengan memberikan contoh-contoh tindakan yang lebih baik. Salam bahagia.